Kang Dedi, saya tanya, ini posting saya untuk yang nggak tahu berapa kali hari ini. Ya hati saya berkorban-korban, darah saya mendidih loh. Ya, melihat postingan-postingan Anda itu. Sebagian bagus, tapi sebagian menampakkan bahwa Anda itu sama sekali nggak elegan sebagai pemimpin. Saya tanya, Anda itu punya gubernur, punya bupati, wali kota atau tidak? Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju, cuma Anda aja yang baik. Jadi pahlawan itu kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Ya, Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali. Mau meniru-niru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebetulnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Ya, manfaatkan itu wali kota, bupati, camat dan sebagainya. Bukan one man show gitu. Anda duduk di kantor, sekali-sekali turun, seminggu sekali. Benahi keuangan, benahi manajemen, mengenai pengelolaan ini itu, departemen ini itu. Satu-satu, jangan semua Anda tangani. Dari tempat parkir, pendidikan, lingkungan hidup, banjir. Anda one man show sekali lagi. Norak. Kalau meniru Ahok masih jauh, belajar 20 tahun lagi. Ahok walaupun kasar, elegan caranya. Bukan kampungan norak seperti Anda. Sorry ya. Pak, jangan berpikir bahwa cuma kamu yang bisa mendidih, ya. Saya juga ikut mendidih dan darah tinggi ini ya, mendengarkan ocehanmu yang seperti ini. Saya mau tanya kepada Anda ini orang Jawa Barat atau orang mana? Kalau Anda orang Jawa Barat, maka saya sangat menyayangkan sekali kalau sampai pernyataan Anda seperti ini. Tapi kalau Anda bukan orang dari Jawa Barat, itu bisa saya maklumi, bisa saya pahami. Mungkin karena Anda sakit hati atau merasa iri hati karena gubernur Anda nggak bisa bekerja seperti Kang Deddy Mulyadi. One man show apaan? Anda ngerti apa? Ya. Lalu kemudian tadi Anda bilang Kang Deddy Mulyadi menginjak-injak wali kota, bupati. Menginjak-injak yang seperti apa? Coba Anda jelaskan yang lebih detail gitu. Jangan asal mangap, jangan asal bersuara. Ya. Ketika kita lihat Kang Deddy Mulyadi dia turun ke pasar yang penuh dengan bau sampah, lumpur, ya, jorok banget guys ya. Itu selalu ada pejabat di sampingnya, entah itu wali kota atau bupati. Dan pada saat itu dia langsung memberi arahan kepada wali kota dan bupati untuk langsung gerak cepat, langsung bekerja. Karena kalau nggak seperti itu, persoalan-persoalan nggak bakal dijalankan atau dibereskan. Ya. Jadi udah punya gubernur yang bagus, gubernur yang sangat aktif, gubernur yang mau mengurusi hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Harusnya kita bersyukur itu untuk kebaikan rakyat Jawa Barat. Kok Anda malah nyinyir seperti orang yang, aduh, saya mau ngata-ngatain tapi ini orang tua jadi nggak enak juga guys ya. Oke guys, sebelumnya saya mendengarkan ada orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten, gubernur konten pala lu ya. Oke guys, kita dengarkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi. Ini untuk kalian-kalian tuh ya, kalian-kalian yang sering mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten, yang kalian cuma lihat dari sisi negatifnya aja ya. Kalian dengar langsung apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi, dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih?
Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Wow, keren guys ya. Saya bukan hanya 1 jempol ya, tapi pengen 4 jempol tapi guys. Tapi jempol saya cuma 4 guys ya. Sorry. Gimana sih ngomongnya? Maksudnya saya pengen ngasih 4 jempol ya, 2 jempol kaki dan 2 jempol tangan dengan 2 jempol kaki atas apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Sangat-sangat keren, sangat-sangat luar biasa. Jadi buat kalian semua, para elit-elit ya, kemarin ada Profesor Karim dan oknum pihak-pihak tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh pejabat yang nyinyir mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur konten ya, melakukan pencitraan. Kenapa harus dikontenin segala aktivitasnya? Kalian dengarkan sendiri kan? Dengarkan sendiri alasan yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau gubernur sebelumnya ataupun gubernur di wilayah yang lain guys ya, mereka selalu membawa wartawan di belakangnya untuk apa? Menampilkan citra baik, citra positif dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang memberikan mereka biaya ya. Tetapi berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, dia sudah punya media itu sendiri. Jadi dia tidak perlu menghambur-hamburkan uang, bayar kepada wartawan-wartawan untuk memberitakan hal-hal yang positif tentang gubernur tersebut.
Dia tidak ingin seperti itu. Jadi dia memilih untuk realokasi anggaran, menghemat anggaran dengan memanfaatkan medianya itu sendiri. Nanti dari media tersebut, barulah para wartawan ini boleh mengcopy paste seperti saya, guys ya. Saya ini kan copy paste punya Kang Deddy Mulyadi. Aktivitasnya bisa dilihat dari konten YouTube-nya, dari Instagram-nya, ataupun dari TikTok-nya, media sosial dari Kang Deddy Mulyadi untuk disebarluaskan atau untuk dijadikan berita, ya. Itu sangat bagus, guys ya. Gubernur yang punya pemikiran cerdas seperti ini, dengan penghematan anggaran tersebut, dia bisa memaksimalkan untuk ke hal-hal lain yang lebih produktif, lebih bermanfaat, dan lebih berdampak kepada masyarakat Jawa Barat, ya. Tadi sudah Kang Deddy Mulyadi sampaikan, dengan medianya itu sendiri dia tidak akan peduli, ya. Kalau dibayarkan, orang hanya memberitakan yang positif, yang baik-baik. Tapi kalau dari Kang Deddy Mulyadi, dia menghasilkan, dia membawakan apa adanya, ya. Semuanya kita saksikan di konten YouTube, guys ya. Apa adanya dia. Mau orang itu beri penilaian yang negatif, memberikan penilaian yang positif, mau mencaci maki ataupun memuji, kalian bisa melihat itu apa adanya Kang Deddy Mulyadi, tanpa dibuat-buat, tanpa ada settingan bahwa dia harus begini, begitu, harus baik, harus humanis. Tidak. Saat dia marah, saat dia happy, ya. Ketika dia bertemu dengan masyarakat, jangan kira dia cuman merangkul, memberikan kata-kata manis kepada masyarakat. Dia marah kepada masyarakat jika menurut dia ada melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan atau merusak lingkungan, ya, membuat sampah jadi bertumpukan atau tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya, ya. Nah, guys, saya sudah menyiapkan ada video yang lain, di mana video ini membuat saya sangat kecewa sekali, ya. Ini saya saksikan dari TV One, guys ya. Ada seorang profesor, namanya Profesor Karim, ya, kalau tidak salah. Dan profesor ini, dia itu menyoroti soal konten-konten Kang Deddy Mulyadi, ya. Tadi sama seperti Bapak yang di video awal, cuman bedanya Bapak di video awal mungkin bukan termasuk orang yang berpendidikan tinggi seperti si Profesor Karim ini. Si profesor ini punya pendidikan tinggi, punya ilmu, gelarnya profesor, tapi kok ngomong seperti ini sih, gimana sih lu? Oke, guys, kita saksikan dulu kontennya berikut ini. Saya bilang positif negatif pastilah, mana yang lebih besar ya silakan saja. Tetapi kan apa yang saya katakan in line with, ya, baik dengan Don and Prit maupun Bang Hendarsa. Tadi saya bilang kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Sebab pemerintahan kan bukan sekedar mengekspos apa yang menjadi masalah sehingga mesin kecemasan itu terus bekerja, pabrik ketakutan tidak ada akhir, bukan itu. Tapi bagaimana masalah didefinisikan, menyampaikan preferensi pengambilan kebijakan yang tepat, lalu bagaimana menggerakkan orang untuk sama-sama mengatasi itu. Dari sisi tindakan verbal sudah cukuplah menurut saya. Yang kedua, baiklah kita sepakat ini soal cara, ya, dan saya setuju gitu ya. Ketimbang menjadi kepala daerah yang seperti Kondornes, dia menjadi bupati, wali kota, gubernur yang hanya diem gitu ya, menikmati masa pensiun di jabatannya. Saya lebih suka yang bekerja seperti ini. Itu poinnya. Tidak Kondornes tapi bekerja. Tetapi apapun itu terkait dengan cara, ujung-ujungnya akan dinilai dari tujuannya. Apabila masyarakat Jawa Barat merasakan keadilan meningkat, keadilan yang dirasakan lebih baik, itu artinya aspek pelayanan pemerintah membaik. Apabila masyarakat merasakan bahwa ruang partisipasi, pemberdayaan diri, perbaikan hidup membaik, berarti ruang pemberdayaan, pelayanan, pembangunan, kesejahteraan itu naik. Dan apabila masyarakat merasakan bahwa hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti ruang pembangunan ada. Sebenarnya itulah sebab dalam politik kan dibahas, kita jangan pernah hanya memikirkan cara memerintah, tapi melepaskannya dari tujuan gitu ya. Jadi menurut saya biarkan saja ini bekerja dulu, toh masih beberapa bulan. Hanya kita ikut memberikan masukan itu ya agar kegaduhannya tidak terlalu menyita psikologi politik yang terlalu luas gitu ya. Misalnya saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya.
Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah, itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib, tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif. Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah, sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah. Bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan. Pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar, banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif. Sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan, sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen, dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Saya bingung guys ya, dengan para elit-elit atau orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya adalah profesor, bukan memberikan pencerahan, bukan memberikan sesuatu yang mengedukasi kepada masyarakat, tapi ini malah membuatkan pernyataan-pernyataan yang membodohi orang ya. Pernyataan-pernyataan seperti mereka itu orang yang tidak berpendidikan ya. Padahal mereka berpendidikan, tapi pernyataan mereka seperti orang yang tidak berpendidikan. Ini orang-orang yang menurut saya punya penyakit hati ya, memberikan penilaian yang tidak objektif. Hei profesor, lu nonton nggak yang kemarin waktu Kang Deddy Mulyadi membereskan persoalan banjir di Bekasi? Beliau sampai masuk ke sungai yang kotor itu. Lalu kemudian yang terbaru ini, beliau membongkar rumah-rumah di bantaran sungai di Bekasi. Itu untuk menangani persoalan banjir. Tadi Anda kok mengatakan gubernur hanya mengurus masalah rumah tangga, sekolah, anak-anak, tapi persoalan-persoalan seperti banjir tidak diurus. Anda kalau berarti kesimpulannya, kamu ini tidak menyaksikan atau mengikuti konten-konten terupdate dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda ikuti, Anda luangkan waktu untuk menyaksikan, di situ Anda akan paham dan Anda tidak mungkin melontarkan pernyataan seperti ini, apalagi mengatakan seperti itu di TV One ya. Malu-maluin aja loh. Orang kemarin bongkar, ya kan, di Bekasi kita saksikan sendiri guys. Bongkar itu rumah-rumah sampai orang-orang yang mendirikan rumahnya di bangunan liar di bantaran sungai tersebut, seharusnya kan tidak diganti rugi. Atau kalau diganti rugi, itu urusan dari pemerintah kota atau menjadi tanggung jawab dari Pak Bupatinya atau Wali Kotanya. Tapi ini, enggak guys ya. Gubernurnya punya hati, gubernurnya punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia panggil orang-orang itu yang rumahnya digusur, lalu diganti kontrakannya, ya, diberikan uang kontrakan senilai 10 juta per tahun. Mereka mendapatkan uang itu dan mereka happy. Mereka ikhlas rumah mereka digusur, dibongkar, karena mereka menyadari bahwa bangunan-bangunan tersebut yang menyempit aliran sungai dan menyebabkan banjir. Lalu kemudian Anda membuat pernyataan seakan-akan Kang Deddy Mulyadi ini tidak mengatasi hal-hal seperti itu. Gimana sih loh? Makanya saksikan dong ya. Lihat konten-konten Kang Deddy Mulyadi, jangan cuma jago nyinyir aja di televisi ya. Ini TV One tolong jangan undang orang-orang yang tidak objektif seperti itu. Bila perlu kalian undang aja saya ini ya. Saya bukan warga Jawa Barat, tapi saya setiap hari menyempatkan waktu saya untuk menyaksikan konten Kang Deddy Mulyadi, dan di situ saya tahu bagaimana beliau menangani berbagai persoalan yang ada di Jawa Barat ya. Keren banget guys ya, kemarin kita saksikan konten di mana Kang Deddy Mulyadi datang ke pasar-pasar yang aduh joroknya aduh hai guys ya, sampahnya bertumpukan. Tapi apa, lihat gubernurnya nggak merasa jijik, nggak merasa jorok. Beliau datang sidak itu lokasi dan segera perintah orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang di situ untuk segera membersihkan, membuat pasar-pasar tampak rapi ya. Dan kemarin guys, saya sempat ke pasar Cilengsi ya. Pasar Cilengsi itu sebelumnya joroknya minta ampun. Tapi sekarang udah bersih, sudah lumayan bersih guys ya. Karena mungkin mereka juga menyaksikan konten-konten Kang Deddy Mulyadi dan itu menyadarkan mereka untuk melakukan menjaga kebersihan. Jadi lewat konten-konten Kang Deddy Mulyadi ini, orang itu bisa termotivasi, bisa terinspirasi, bisa tersadarkan, oh kita harus melakukan seperti ini, seperti itu ya. Anda diberikan gubernur yang
bagus, gubernur yang keren seperti ini, kok Anda malah kritik yang jelek-jelek? Maunya Anda gubernur yang seperti apa? Saya ajarin ya buat para politikus-politikus pelongo yang jadi pejabat, entah gubernur atau apalah. Kalian itu jangan tunjukin sentimen sama Kang Deddy. Kang Deddy itu lagi diapresiasi masyarakat, lagi dapat perhatian masyarakat. Lu nyerang Kang Deddy, berbalik sama lo. Gubernur mana itu yang kemarin nyentil Kang Deddy itu? Efeknya berbalik ke ente kan dia gubernur. Nongol lagi kemarin itu siapa? Anggota dewan, anggota DPD. Mending kalian itu simpan kepanasannya di hati, biar mati-mati kau pada pejabat-pejabat setan. Siap pejabat setan yang kepanasan dengan konten-konten positif. Ya, kau pejabat setan. Berkahnya luar biasa. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu orang baik. Kita mau mendoakan beliau itu luar biasa, keberkahan, nah gitu. Apalagi kita mau membentengi beliau kan. Ini gunakan kesempatan itu dulur. Selagi kita hidup dan selagi kita diberi kesempatan hidup, belajarlah mengabdi terhadap orang yang baik. Karena ini kesempatan Anda, kesempatan kita. Walaupun beliau tidak meminta, jiwa sosial kita nyalakan. Jiwa juang kita nyalakan. Coba menjadi jiwa-jiwa Jenderal Soekarno. Nah, seperti itu. Jangan kita mendukung karena duit, jangan. Ya. Cobalah dukung dengan lahir batin. Aku menyatakan ini tuh sebagai bagian dari apresiasiku kepada Kang Deddy ya. Karena apa? Kita kadang-kadang lupa, begitu orang jahat sama kita, kita komplain. Begitu orang melakukan perbuatan baik, kita nggak pernah meng-highlight mereka, kita tidak pernah mengapresiasi. Jadi aku secara pribadi ingin mengapresiasi Kang Deddy ya, sudah memberikan benefit yang besar buat warga Jawa Barat ya. Satu lagi nih yang bikin aku terenyuh itu ya, pada saat dia berusaha menyelesaikan antara Taman Safari dan korban ex-Oci ya. Coba kita lihat videonya ini. Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari, adalah kita bisa menang di peradilan, kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta. Tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang ketemu. Maaf kalau aku terkesan membanding-bandingkan, tapi itu jauh sekali ya, jauh sekali kalau dibandingkan dengan bagaimana House of Representative kita menyikapi hal ini. Mereka itu cuma pengen dirangkul gitu loh. Dan aku tuh sampai mewek begitu lihat video yang ini antara Bu Vivi sama Kang Deddy ya. Hanya bisa ketemu orang anaknya siapa, ya? Insya Allah saya bantu, ya, sehat. Mencerminkan gitu loh bahwa ketika seorang pemimpin tegas tapi di satu sisi dia tetap manusiawi terhadap rakyatnya yang harus dilindungin. Buat Kang Deddy ya, 2 thumbs up. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, saya tak perlu melihat bagaimana tata cara sholatmu. Yang saya nilai dari Kang Deddy adalah bagaimana cara kerjamu. Pun saya bukan Tuhan yang harus menilai keikhlasan dan tujuan kerjamu. Yang saya nilai, yang saya perhitungkan, yang saya apresiasi adalah bagaimana dampak kepada rakyat. Sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Perjalanan masih panjang. Di jalan banyak terjal, tapi percayalah, bersamamu Kang Deddy Mulyadi ada jutaan rakyat yang mendukung, bahkan dari luar Jawa Barat. Itulah guys ya, orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi, bentengnya itu adalah rakyat ya, bukan hanya rakyat Jawa Barat. Dan ini rakyat Jawa Barat harus kalian sadar bahwa gubernur kalian saat ini itu sudah menjadi hak milik dari teman-teman dari wilayah dari luar Jawa Barat. Jadi ketika ada yang menyakiti gubernur kalian, ada yang merendahkan, menghina atau membuat berita-berita hoax tentang gubernur kalian, maka benteng untuk gubernur Jawa Barat itu bukan hanya rakyat Jawa Barat, tetapi rakyat dari Sabang sampai Merauke ya. Kita semua akan bersatu padu, kita semua akan memberikan gelombang pembelaan yang besar-besaran untuk Kang Deddy Mulyadi. Nah guys, bagi teman-teman yang menyaksikan video saya sampai akhir, saya tahu ini video durasinya panjang. Biasanya orang nonton di awal aja, di tengah pasti dia udah skip, dia menyaksikan konten yang lain. Tapi kalian yang sampai akhir ini, tolong beritahu saya di kolom komentar bagaimana pendapat kalian ya untuk hal seperti ini, bahwa di tahun 2029 saya dengan tegas mengatakan bahwa saya dukung 1000% Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2029-2034.
Oke guys, bagi kalian yang menyaksikan sampai akhir video ini, tolong tulis bagaimana pendapat kalian di kolom komentar di video saya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video saya sampai dengan selesai. Semoga Tuhan melimpahkan kesehatan, rezeki, dan berkatnya untuk Bapak Ibu semua yang menyaksikan video saya. Hatur